Halo adik-adik semua, kembali lagi di channel ABB Asep Braling Batam. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah, ini adalah keunikan dari gajah putih yang dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, ini adalah sangat besar manfaatnya karena ikan tuna mengandung omega 3, mengandung protein yang tinggi, dan lain sebagainya. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Di negara tetangga kita yaitu Malaysia, ada burung takurdahan. Nah, burung takurdahan ini adalah hewan yang dilindungi di negara Malaysia. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Jadi hewan itu perlu berkembang biak untuk melestarikan kehidupannya. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu yang pertama bertelur atau ovipar, beranak atau vivipar, bertelur dan beranak atau ovovivipar. Hewan yang bertelur atau ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya adalah ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Nah, ini adalah gambar-gambar hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Selanjutnya adalah beranak atau vivipar. Nah, vivipar ini adalah hewan ini yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya adalah sapi, kucing, gajah, anjing, macan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur dan beranak atau ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya adalah ular. Ada sebagian ular yang bertelur, ada juga yang bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah ular boa. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anak. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Nah, ini adalah contoh hewan-hewan yang juga berkembang biak dengan cara ovovivipar.
Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-harinya. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Nah, di sub 1 tentang ASEAN ya. ASEAN adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang membentuk suatu organisasi. Kita sudah belajar tentang kondisi geografisnya di sub 1. Nah, di sub 2 kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya. Sekarang kita akan belajar dari negara Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Jadi, Brunei Darussalam ini juga disebut negara tambang minyak karena di situ banyak sekali tambang minyak bumi dan gas alamnya. Negara berikutnya adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian penduduknya adalah sebagian besar pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Negara selanjutnya adalah negara kita, yaitu Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Nah, di sini ada teks bacaan yang berjudul Bebek. Mari kita dengarkan bersama-sama. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal ini karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Bacaan ini terdiri dari 2 paragraf. Nah, sekarang kita akan mencari tahu ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf tersebut. Kita lihat dari paragraf 1 dulu. Baik,
di paragraf 1 ini adalah bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Ide pokok dari bacaan ini adalah tentang bebek adalah unggas yang bermanfaat. Sedangkan kesimpulannya itu kita ambil dari semua inti dari bacaan. Bebek adalah unggas yang hidup di darat dan dimanfaatkan daging dan telurnya. Itu adalah ide pokok dan kesimpulannya. Nah, untuk paragraf keduanya adik-adik, coba kalian cari tahu ide pokok dan kesimpulannya. Demikian dari Bapak. Jika ada kesalahan atau kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semangat belajar ya.